Terima kasih Pak Guru. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi disebut-sebut mengenai LCA. Ketika kita akan melakukan LCA, maka sebetulnya ada 7 prinsip yang harus kita ikuti agar LCA kita mendapatkan hasil yang baik. Prinsip pertama yang penting adalah perspektif daur hidup. Kita lihat bagaimana perspektif daur hidup akan membantu organisasi untuk mengelola lingkungan. Ketika organisasi dengan kegiatannya sudah memenuhi peraturan dan juga izin, maka otomatis dia bisa menjalankan kegiatannya atau beroperasi, dan selama beroperasi itu tentunya akan muncul dampak lingkungan, apakah penting atau tidak penting. Demikian juga akan muncul mengenai risiko dan peluang. Apakah dampak lingkungan dan risiko serta peluang itu kita kelola? Kalau kita kelola tentunya organisasi kita akan menjadi berkelanjutan ya kegiatannya. Tetapi jika tidak, otomatis kegiatan dalam organisasi kita akan berhenti karena kita melanggar dan menimbulkan dampak lingkungan serta ada risiko-risiko yang mengancam kelangsungan organisasi kita. Tentu ini tidak kita inginkan. Maka coba kita lihat bagaimana perspektif daur hidup itu digambarkan secara detail. Perspektif daur hidup akan bermacam-macam ya untuk kegiatan industri yang berbeda, misalnya manufaktur dengan pelayanan tentu akan berbeda. Yang saya sampaikan di sini adalah contoh untuk tahapan daur hidup di manufaktur. Itu akan dimulai pada sistem product design, kemudian perolehan bahan baku, produksi, kemudian pengiriman produk, hingga sampai ke pengguna, dan setelah digunakan maka ada penanganan akhir. Dengan perspektif ini, maka organisasi akan dapat melihat sistem produk mana sih yang dapat dikendalikan atau juga yang dapat dipengaruhi. Di samping juga dapat menentukan dampak-dampak lingkungan apa yang akan muncul dari masing-masing sistem produk ini. Dan juga tentu saja risiko dan peluangnya. Ini yang akan digunakan. Di samping itu juga akan melihat potensi pergeseran dampak lingkungan antara sistem produk yang satu dengan yang lain. Yang ini akan kita identifikasi dan juga akan kita pikirkan perbaikan serta pencegahannya. Untuk itu sangat penting di dalam LCA menentukan sistem produk akan sampai di mana. Misalnya dari cradle to gate, artinya dari perolehan bahan baku ke produksi. Ini di dalam proper juga akan mendapat nilai, misalnya nilainya 2 tadi. Kemudian apakah lingkup LCA hanya gate to gate, artinya di dalam proses produk sistem di produksi saja, maka nilainya 1. Dan inventorinya nanti juga akan mendapat nilai 2. Tetapi kalau lingkupnya dari cradle to grave, dari desain hingga ke penanganan akhir, maka lingkup itu sendiri akan mendapat poin 3 dan inventorinya akan mendapat poin 4 dari 100. Kemudian juga kita lihat bagaimana perspektif daur hidup ini membantu organisasi dan produk untuk mendapatkan keberlanjutan. Bisa slide berikutnya. Di dalam sistem manajemen lingkungan, keberlanjutan organisasi akan terbantu ya dengan perspektif daur hidup ini, karena dengan melakukan itu akan terjadi peningkatan kinerja lingkungan dari organisasi, kemudian konsistensi kewajiban penaatan, dan pencapaian sasaran lingkungan. Dari sisi ini memang tidak bisa terukur dengan sangat spesifik, tetapi kalau kita melakukan LCA, maka keberlanjutan produk itu akan dapat terukur, juga perbaikan kinerja lingkungan dari produk di berbagai titik dalam daur hidupnya. Karena dia dilakukan secara kuantifikasi, secara terukur, terhitung untuk setiap dampak lingkungan penting yang terkait dengan produk. Sehingga produk-produk ini akan memiliki informasi dan informasi ini akan sangat penting di dalam organisasi melakukan pemasarannya. Dan apabila organisasi memiliki banyak produk tetapi hanya menerapkan sebagian dari produk itu untuk diukur secara LCA misalnya 20%, maka nilainya hanya 1. Tetapi kalau separuh misalnya dari 4 produk hanya 2 produk yang dihitung secara LCA, maka poin di dalam proper itu 2.
Tapi kalau keseluruhan produk, maka akan mendapatkan nilai 3. Nah, perspektif daur hidup, kita sudah melihat bahwa membantu pencapaian keberlanjutan itu bisa dari sisi organisasi, bisa juga ke konsumer ya. Kalau kita lihat dari skema ini, pertama adalah ketika kewajiban penaatan itu sudah selesai, artinya sudah dipenuhi, dan secara sistem manajemen dilakukan, lalu akan mencapai sustainability dari sisi people, profit, dan planet, organisasi akan merasakan manfaatnya yang lebih besar. Tetapi kalau organisasi ingin manfaat itu juga dirasakan oleh konsumer, maka dia bisa go beyond dengan melakukan penilaian daur hidup yaitu LCA. Baik SML maupun LCA akan bersama-sama menuju ke berlanjutan yang menyentuh pada people, profit, dan planet. Lebih jauh nanti tentang produk ramah lingkungan yang bisa memenuhi permintaan pasar di masa depan akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Elina, juga prinsip-prinsip yang lain. Silakan Ibu Elina.